Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12, setelah beberapa minggu yang lalu kita baru memasuki materi pengantar, yaitu tentang peluang, kemudian Ibu mengulang sedikit tentang kombinasi, maka minggu ini kita akan masuk kepada materi inti kita di semester genap, yaitu materi distribusi peluang binomial, distribusi normal, dan uji hipotesis. Baik, sebelum kita masuk ke materi intinya, di sini ada sebuah permasalahan ya. Aku bacakan ya. Wati dan kawan-kawannya sedang berlatih memasukkan bola ke dalam ring basket. Mereka melakukannya secara bergiliran. Setiap anak mendapatkan giliran melempar bola sebanyak 3 kali. Nah, jadi Wati dan teman-temannya itu mendapat kesempatan melempar bola sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaannya di sini atau permasalahannya, berapa peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali dalam 3 kali lemparan. Nah, jadi setiap anak yang melempar 3 kali lemparan itu, berapa peluang 2 kali bolanya masuk ring. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya ya. Kita perhatikan di sini kita akan menentukan dulu ruang sampel. Nah, kalau kita data satu persatu seperti ini, di sini ada lemparan pertama, kemudian lemparan kedua, lemparan ketiga. Nah, jadi karena setiap anak itu mendapat kesempatan 3 kali melempar bola. Nah, pada lemparan pertama kan kemungkinan kan ada dua. Ini Ibu buatkan di sini sukses dan gagal. Sukses artinya bolanya masuk ring. Gagal berarti bolanya tidak masuk ring. Jadi pada lemparan pertama ada dua kemungkinan, kalau tidak sukses ya gagal ya kan. Oke. Begitu lemparan yang kedua, nah kalau tadi lemparan pertama sukses, maka dia akan melempar yang kedua kan. Nah, lemparan kedua sama juga, bisa sukses, bisa gagal. Nah, ini juga kalau tadi lemparan pertama dia gagal, kemudian lemparan kedua berarti bisa sukses, bisa gagal. Begitu seterusnya sampai lemparan yang ketiga. Nah, sehingga kita dapatkan di sini kejadian yang mungkin. Yang pertama itu tiga-tiganya bisa masuk ring. Kemudian kejadian yang kedua, dua saja masuk ring, sukses dua, gagalnya satu, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, kemungkinan terakhir dia tiga-tiganya gagal, artinya tiga-tiganya tidak masuk ring bolanya. Nah, jadi kita dapatkan kejadiannya atau kita sebut sebagai ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 anggota ruang sampel. Nah, kalau kalian tidak mau buat seperti pohon seperti ini, kalian bisa ada kemungkinan lain membuatnya menggunakan tabel. Nah, perhatikan ya. Nih, Ibu buatkan pakai tabel. Nah, tabel di sini ini lemparan pertama bisa sukses, bisa gagal. Kemudian lemparan kedua bisa sukses, bisa gagal. Nah, kita pasangkan. Berarti di sini kan berarti sukses-sukses. Yang di sini berarti sukses, gagal. Yang ini sini berarti gagal dengan sukses. Yang ini berarti gagal-gagal. Kemudian lemparan 1 2 ini, nah kita gabungkan lagi dengan lemparan yang ketiga. Maka kita peroleh ini. Hasilnya sama dengan kita membuat pohon seperti ini ya nak ya. Apa namanya nih ya, pohon apa gitu ya. Oke. Nah, kita dapatkan jumlah anggota dari ruang sampelnya sama 8 ya. Kalau sudah, sekarang kita lihat. Nah, kita misalkan K itu adalah kejadian bola masuk ring basket sebanyak 2 kali. Kejadian K itu kita misalkan kejadian bola masuk ring basket sebanyak 2 kali. Tadi penyebutnya apa ya? Ring ya. Harusnya ring ya. Oke. Nah, maka kejadian K bisa kita data anggota-anggotanya. Kita ambil yang suksesnya 2 kali. Nah, berarti kan ada SSG, ada SGS, ada GSS. Nah, sekarang kalian cek masih ada enggak yang suksesnya itu 2 kali selain yang Ibu sebutkan. Ini kan 1, 2, 3. Enggak ada lagi kan? Ya, itu kejadian yang suksesnya 2 kali. Berarti ada 3. Nah, ada 3. Maka NK-nya 3 atau anggota
kejadian dari kejadian K itu ada 3. Nah, seperti yang udah Ibu ajarkan kemarin tentang peluang, maka untuk mencari peluang kejadian K itu atau peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali, itu dirumuskan PK sama dengan NK per NS. Ya udah tinggal kita masukkan PK sama dengan NK kita 3, NS kita tadi 8. Jadi peluangnya adalah 3/8. Nah, bagaimana kalau permasalahannya kita tambah? Nah, kalau tadi kan 3 kali lemparan. Nah, bagaimana kalau lemparannya itu 10 atau bahkan 50 kali lemparan? Nah, kalian bisa bayangkan pohonnya ini sebesar apa, sepanjang apa, tabelnya juga sepanjang apa, ya kan? Jadi cara ini bisa kita lakukan tapi tidak efektif. Nah, maka selanjutnya kita akan mencari cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ketika lemparannya 10 atau bahkan 50 kali lemparan. Oke. Nah, sebelum kita tahu gimana sih Bu caranya, apakah ada rumus cepatnya atau apa? Nah, kita akan masuk sedikit demi sedikit ya. Oke, tidak langsung. Nah, di sini akan ada penjelasan dulu tentang konsep variabel acak. Perhatikan baik-baik, di sini akan banyak istilah yang harus kalian ingat ya. Harus kalian ingat istilah-istilahnya. Baik, lihat. Nah, masih tentang permasalahan yang sama tadi tentang melempar bola ke dalam ring basket. Nah, dari sampel ini yang kita buat tadi udah kita temukan. Nah, kita misalkan X adalah banyak bola masuk ring basket pada percobaan melempar bola sebanyak 3 kali. Nah, maka nilai X yang mungkin itu bisa saja 0, 1, 2, 3. Nah, gimana sih cara melihatnya? Nah, ini dia. Nilai X sama dengan 0. Nah, perhatikan. Yang kita mau cari kan tadi bola masuk ring basket pada percobaan melempar bola sebanyak 3 kali. Nah, perhatikan. Di sini ada enggak yang sukses? Enggak ada ya. Ya, berarti X-nya bernilai 0 karena tidak ada yang sukses. Nah, sekarang kalau kita lihat yang ini, kejadiannya ini X-nya 1, artinya suksesnya 1, artinya bola yang masuk ring hanya 1. Berarti kan kejadiannya adalah sukses gagal gagal, gagal sukses gagal, kemudian gagal gagal sukses. Kalian perhatikan S-nya atau suksesnya 1. Nah, ini untuk X-nya 1 atau yang sukses itu 1, kejadiannya ini. Kemudian yang S atau yang suksesnya 2 atau yang masuk ring basketnya 2 kali. Nah, kejadiannya ada ini. SSG, SGS, GSS. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk yang X-nya sama dengan 3, artinya ketiga kali lemparan itu masuk ring terus bolanya. Nah, maka kejadiannya hanya SSS. Oke, perhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai X itu tidak tunggal, artinya tidak sendiri ya, nilai X-nya lebih dari 1, tidak tunggal. Nah, sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal itu disebut variabel. Oke, 1 ya. Disebut variabel, yaitu sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal, itu adalah variabel. Nah, kemudian variabel itu ada lagi terbagi menjadi 2. Ada variabel diskrit, ada variabel kontinu. Variabel diskrit itu dia memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung atau berhingga. Contoh, bilangan kuadrat kurang dari 30. Kalian bisa menyebutkannya kan? Bilangan kuadrat yang kurang dari 30. Ya, kalian bisa menyebutkannya ada berapa saja bilangan kuadrat yang kurang dari 30. Nah, itu dikatakan berhingga. Kita bisa menyebutkannya dan ada batasannya. Nah, itu disebut variabel diskrit. Nah, sedangkan variabel kontinu itu dia memiliki nilai-nilai yang tak bisa dihitung atau tak berhingga. Contoh, bilangan bulat yang lebih dari 3. Nah, ini banyak sekali dan tak terhingga. Nah, itu disebut variabel kontinu. Berarti ada lagi nih variabel diskrit, variabel kontinu. Akan banyak istilah di sini ya, dan hati-hati ketukar-ketukar. Nah, kemudian variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan itu disebut variabel acak.
Jadi ada lagi nih variabel acak. Jadi variabel acak itu adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan. Itu disebut variabel acak. Kemudian variabel acak itu dinyatakan dengan huruf besar atau dinotasikan dengan huruf besar. Misalnya X besar, Y besar, Z besar. Nah, sedangkan nilainya, nilai dari variabel acak tersebut dinyatakan dengan huruf dengan huruf kecil. Nah, kalau tadi dia variabel acaknya X besar, maka nilainya kita kasih X kecil. Kalau variabel acaknya Y besar, maka nilai dari variabel acak itu adalah Y kecil dan seterusnya. Oke. Nah, dengan demikian, dengan permasalahan yang tadi di atas, ya, nilai variabel acak X besar yang dinyatakan sebagai banyak bola basket atau banyak bola masuk ring basket pada percobaan melempar bola sebanyak 3 kali adalah, nah ini variabel acaknya. Nah, ini nilai dari variabel acak tersebut. Nilainya berarti 0, 1, 2, 3, 0. Ini berarti tidak ada satupun yang sukses ya nak ya, gagal semua. Yang ini 1 kali sukses, yang ini 2 kali sukses, yang ini semuanya sukses, yang ini 3 lemparannya masuk ke ring basket. Oke, kemudian ada lagi nih pengertian lagi atau istilah lagi, ruang sampel. Ruang sampel juga ada dua, ada ruang sampel diskrit, ini dia memiliki titik sampel yang berhingga atau terhitung. Pokoknya ingat saja diskrit itu berhingga, ada batasannya. Kalau ruang sampel kontinu itu dia memiliki titik sampel tak berhingga. Jadi cara ingatnya, diskrit itu terbatas ya, berhingga. Nah, tapi kalau kontinu itu tak terhingga. Nah, jadi itu perbedaan antara diskrit dan kontinu. Kemudian variabel acak dalam ruang sampel diskrit, variabel acak dalam ruang sampel diskrit itu kita sebut sebagai variabel acak diskrit. Sebaliknya, variabel acak dalam ruang sampel kontinu itu kita sebut variabel acak kontinu. Udah banyak istilah yang harus kalian ingat ya nak ya pengertiannya. Takutnya sih ketukar-tukar ya. Oke, nanti kalian bisa ulang-ulang lagi. Baik, kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Jadi kita bahas yang diskrit dulu, yang berhingga dulu, yang tak terhingganya, yang kontinu nanti kita bahas belakangan. Oke, peluang nilai variabel acak X besar itu dinotasikan, perhatikan, fx nih, fx sama dengan P, yang ini X besar, ini sama dengan X kecil. Nah, lihat nilai X yang dinyatakan dengan banyak bola masuk ring. Ini masih permasalahan, kita menggunakan permasalahan yang awal ya, jadi biar seragam. Nilai X yang dinyatakan dengan banyak bola masuk ring basket pada percobaan melempar bola basket sebanyak 3 kali dan titik sampelnya itu bisa kita sajikan dalam tabel berikut. Lihat ya, nih tadi nilai X-nya kita buat kolom 1, berarti nilai X-nya ada 0, 1, 2, 3. 0 ini berarti gagal semua. 1 ini untuk 1 kali yang sukses. 2 ini nilai X-nya berarti untuk 2 kali yang sukses. 3 ini artinya untuk 3 kali yang sukses. Nah, kalian perhatikan banyaknya anggota. Yang ini anggotanya 1 saja. Maka N1 atau N yang pertama itu sama dengan 1. Karena cuma 1 kejadian yang ketiga-tiganya gagal ya. Kemudian untuk yang N yang kedua ini ada 3. Untuk 1 kali sukses itu ada 3 kemungkinan. Ini dia. Berarti N-nya 3. Untuk yang 2 kali sukses nih. Nah, kemungkinannya juga ada 3. Nih berarti 3. Untuk yang semuanya sukses, maka kemungkinannya hanya ada 1. Tiga-tiganya sukses. Nah, kita cari satu persatu peluangnya ya. Kita lihat di sini, kita ambil dulu rumusnya yang di atas. Fx sama dengan P besar atau peluang, X besar sama dengan X kecil. Nah, kita ambil kalau X-nya 0, nih X-nya 0, maka peluang ini X besar, X kecilnya 0 sama dengan ini
dibagi dengan NS. NS kita kan 8 ya, keseluruhannya 8. Maka N1-nya itu 1, NS-nya 8. Kemudian kalau X kecilnya 1 nih, untuk nilai X-nya 1, tuh untuk nilai X-nya 1, maka peluang X sama dengan 1 sama dengan N2, ini N2 dibagi NS. N2 kita 3, NS kita 8, jadi 3/8. Kemudian untuk X-nya sama dengan 2, di sini kita masukkan, maka P X sama dengan 2, berarti di sini N3/NS. N3 adalah 3 per NS kita 8, jadi 3/8. Kemudian yang terakhir untuk X sama dengan 3 itu P X sama dengan 3, berarti N-nya nih per NS. N4 di sini dia N4 ya nak ya, karena kita urutkan dari N1, N2, N3, N4. N4 per NS berarti sama dengan 1/8. Nah, kalau kasus kita yang tadi ditanyakan berapa peluang bola masuk 2 kali ke dalam ring dari 3 kali lemparan, berarti 2 kali yang sukses. Yang ini kan berarti kan 2 kali yang sukses. Nah, peluangnya 3/8. Hasilnya sama dengan cara kita yang pertama tadi, mencari menggunakan ini. Menggunakan ini. Kan tadi ini. Nah, kita dapatkan juga peluang 2 kali yang sukses dalam 3 kali lemparan itu 3/8. Nah, jadi bisa juga kita gunakan yang tadi. Nah, dapatnya ini sama 3/8 ya. Oke. Nah, jadi distribusi peluang variabel acak diskrit itu bisa kita sajikan dengan 3 cara. Yang pertama kita menggunakan tabel. Nah, dari sini nak kita pindahkan ke sini ya. Misalnya di sini X besar sama dengan X, X-nya itu kan memiliki nilai 0, 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan ke peluangnya. Kalau dia tadi 0, nih 0 nih, peluangnya berapa? 1/8. Nah, kita susun di sini. Kalau X-nya 0, maka peluangnya 1/8. Kalau dia 1 nih, peluangnya berapa? 3/8. Pindahkan. Kalau X-nya 1, peluangnya 3/8. Nah, kemudian kalau X-nya 2, peluangnya 3/8. Kalau X-nya 3, peluangnya 1/8. Tinggal kita pindahkan di sini. Kalau X-nya 2, 3/8. Kalau X-nya 3, dia 1/8. Ini kita tampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian bisa juga kita tampilkan dalam bentuk grafik. Nah, perhatikan di sini grafiknya kita buat sumbu X, sumbu Y, tapi ingat ini bukan sumbu Y dan bukan sumbu X, tapi ini untuk fungsinya nih, fungsi yang ini. Kemudian yang ini itu untuk nilai X, yang ini. Ya, lihat ya nak ya. Nilai X-nya itu kan ada 0, 1, 2, 3. Perhatikan, bukan dimulai dari 0 yang ini ya nak ya. 0 ini bukan artinya nilai X-nya 0, tapi apa ya, susah untuk nyampaikannya ya, karena ini bukan koordinat kartesius ya, bukan koordinat kartesius. Kita hanya untuk membedakan mana fungsi, mana nilai X-nya. Nah, jadi tetap saja kita susun nilai X-nya itu 0, 1, 2, 3, kemudian di sininya hasilnya. Hasil dari fungsinya berarti kita urutkan dari 1/8, 3/8, kemudian nah karena di sini kan tidak mungkin loncat kan 1/8 kan tidak mungkin loncat, jadi langsung 3/8. Di antaranya ada 2/8, cuman kan nanti 2/8-nya tidak kita pakai, tapi tetap saja kalian harus menggambarnya pakai skala 1/8, 2/8, 3/8. Ya udah, tinggal kita hubungkan. Ini kita buat dalam bentuk diagram batang ya grafiknya. Oke, kalau 0 dia berarti 1/8, berarti 0 itu 1/8. Kalau 1 dia 3/8, 1 dia 3/8, sama 2 juga 3/8, sedangkan 3 itu kembali ke 1/8. Nah, jadi bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik. Nah, kemudian yang paling sering digunakan itu ditampilkan dalam bentuk fungsi ya, ditampilkan dalam bentuk fungsi. Nah, lihat
Nah, di sini fx sama dengan, nah dia itu akan peluangnya 0 itu untuk x yang bernilai lain. Maksudnya untuk x yang lain nilainya 0. Nah, lihat nih di sini. Nah, kita harus memulainya dari 0. Kemudian yang berikutnya ada 1/8, ada 3/8. Nah, untuk 1/8 itu berarti untuk x-nya 0 dan x-nya 3. Nah, jadi nih, lihat nih. Kalau 1/8 itu untuk x-nya 0 atau x-nya 3. Kemudian untuk yang 3/8 itu untuk x-nya 1 atau x-nya 2. Nah, 3/8 itu untuk x-nya 1 atau x-nya 2. Nah, jadi ini bentuk peluang dari distribusi peluang variabel acak diskrit yang ditampilkan dalam bentuk fungsi. Jadi bisa bentuk tabel, bentuk grafik, bentuk fungsi. Nah, yang paling sering digunakan itu bentuk yang fungsi ini. Nah, dari semuanya kita bisa mengambil dua kesimpulan. Ini dia kesimpulannya, bahwa fungsi distribusi peluang ya, distribusi peluang itu ada dua kemungkinan, ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, nilai dari peluang itu dia mulai dari 0 ke atas. Tidak mungkin peluang itu bernilai negatif, jadi dia minimal 0. 0 kurang dari sama dengan fx, jadi 0 boleh ya nak ya, karena ada sama dengan berarti 0 juga ikut masuk. Dan dia paling besar itu peluangnya 1 ya, peluangnya 1. Jadi berkisar dari 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1. Jadi paling kecil 0. 0 ini artinya gagal kan peluangnya. 1 ini artinya sukses. Nah, kemudian kalau kita teliti nih, kita telaah nih, lihat perhatikan. Fx ini kalau kita jumlahkan 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8. 8/8 sama dengan 1. Nah, jadi fungsi tersebut kalau kita jumlahkan, ini Ibu gunakan notasi sigma. Notasi sigma itu artinya kan F1 tambah F2 tambah F3, tergantung sampai berapa F-nya. Itu kalau kita jumlahkan hasilnya pasti 1. Nah, jadi ini dia. Nah, ini kalau kita tambahkan, hasilnya pasti 1. Oke, belum Ibu kasih contoh soal ya nak ya. Nanti minggu depan kita akan masuk ke contoh soal tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Kita akan lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu. Kalian ingat-ingat lagi istilahnya, dibolak-balik, diulang-ulang beberapa istilah yang tadi kita sebutkan. Tapi nanti intinya kita akan menentukan yang ini tadi nih. Nah, seperti ini ya nak ya. Jadi ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan peluang yang tadi, yang permasalahan ini. Udah kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama kita menggunakan ini yang manual, yang pakai pohon, kemudian pakai tabel, kemudian kita menggunakan ini dia nih. Menggunakan distribusi peluang variabel acak diskrit bisa ya. Nah, nanti kita akan melihat contoh soal yang lain. Baik, untuk minggu ini hanya materi ini saja dulu. Contoh soalnya pun belum Ibu kasih. Contoh soalnya insya Allah pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.